Ya pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, bus wisata Bandung Tour on Bus atau yang dikenal dengan Bandros kembali membeludak. Ya pemirsa, ratusan wisatawan pun harus bersabar menunggu antrian bus wisata yang menjadi primadona di kota Bandung tersebut. Bus wisata Bandros Bandung Tour on Bus masih jadi ikon wisata kota Bandung yang tak pernah sepi di saat liburan. Ratusan wisatawan mulai dari anak hingga lansia memadati shelter Bandros di kawasan Taman Alun-Alun, Jalan Dalem Kaum. Bahkan mereka rela antri berjam-jam hanya untuk bisa berkeliling menggunakan bus wisata sambil melihat tempat bersejarah di kota Bandung. Tidak hanya warga Bandung Raya dan sekitarnya, tidak sedikit wisatawan dari luar daerah yang sengaja datang berlibur untuk bisa naik bus unik yang satu ini. Pengen tahu sejarah kota Bandung sambil keliling-keliling, gak usah capek, terus pengen duduk aja gitu sambil nyantai. Udah nunggu berapa lama? Kayaknya kurang lebih mau sejam. Kenapa? Karena di TikTok kayak kelihatannya seru gitu, kayak muter-muter Bandung juga. Ini pengalaman pertama kalinya? Iya, pertama. Barusan udah nunggu berapa lama? Kalau tadi sih kita baru nunggu 15 menit sih. Udah tahu bagiannya kapan? Nggak tahu. Nah. Ini sini bareng siapa aja? Aku bareng temen aja. Oh, bela-belain ya? Dinas Perhubungan Kota Bandung sendiri menyediakan 6 unit armada wisata Bandros, di mana setiap harinya dibatasi untuk 500 wisatawan. Namun tidak menutup kemungkinan disediakan armada tambahan jika pengunjung terus membludak. Bus dengan kapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Mulyono Vingkeran, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pulau Dewata Bali juga tak kalah ramai diserbu wisatawan. Ya, salah satunya di objek wisata Hutan Lindung Suci atau Monkey Forest di Ubud, Bali yang dipadati wisatawan lokal dan mancanegara. Suasana libur panjang di kawasan pariwisata Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, ramai oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Seperti di objek wisata Mandala Suci Wenarawana, Monkey Forest Ubud. Ratusan wisatawan memadati destinasi wisata konservasi hutan desa yang dihuni ratusan monyet ekor panjang ini. Selama libur panjang, kunjungan wisatawan ke Monkey Forest Ubud mengalami peningkatan signifikan. Rata-rata setiap harinya, objek wisata ini dikunjungi 2.000 wisatawan. Ragam aktivitas dapat dilakukan hingga yang terbaru yaitu Monkey Moment, di mana wisatawan dapat bersuah foto langsung dengan satwa secara aman di bawah pengawasan petugas. Di tahun ini kami launching adanya bagaimana tamu bisa berinteraksi dengan monyet dengan aman. Jadi kita sebutnya Monkey Moment, yang cukup viral itu ada monkey selfie. Jadi tamu bisa berfoto dengan monyet, bisa mangku monyet, dan nikah dengan supervisi ketat dari tim kami. Kunjungan wisatawan ke objek wisata Monkey Forest Ubud diperkirakan masih akan terus meningkat hingga puncak liburan dan awal bulan Januari 2026 mendatang. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Ya, momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan warga untuk mengunjungi kebun binatang Ragunan. Ya pemirsa, sejak pagi tadi objek wisata Ragunan, Jakarta pemirsa ramai pengunjung. Sambil menikmati udara pagi, pengunjung juga melihat aneka koleksi satwa yang ada di Ragunan. Di masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini, jumlah pengunjung meningkat hingga 3 kali lipat. Yang biasanya hanya 15.000 pengunjung, kali ini menyentuh angka hingga 50.000 pengunjung. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan, pihak pengelola telah menambah 10 kantung parkir dan 694 petugas. Ya, tak hanya di Ragunan, kawasan Jalan Malioboro masih menjadi destinasi favorit wisata libur panjang Natal dan Tahun Baru. Titik 0 km jadi spot favorit wisatawan untuk berfoto bersama rekan dan keluarga. Ada sejumlah spot foto menarik di titik 0 km, seperti berfoto dengan latar bangunan peninggalan Belanda, instalasi bertuliskan 2026, Jogja Kota Batik, hingga mengunjungi Benteng Vredenburg.
Sebagian wisatawan mengaku setiap berlibur ke Yogyakarta, mereka juga sekaligus berbelanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Ya, untuk mengetahui seperti apa keramaian liburan di sejumlah tempat wisata, kita bergabung dengan jurnalis iNews, ada Anissa Rizkia di Ragunan, Jakarta, dan juga ada Galih Wisma di Titik Nol, Yogyakarta. Ya pemirsa, kita ke Anissa terlebih dahulu di Ragunan. Pemirsa, ya Anissa, apakah Ragunan saat ini masih jadi favorit warga untuk menghabiskan libur Nataru? Ya, Syafa, Pram, dan juga pemirsa, betul sekali. Memang Ragunan ini menjadi spot favorit bagi warga untuk menghabiskan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Yang mana memang jumlah kunjungan ini meningkat drastis dibandingkan hari biasa, sudah mencapai 50.933. Dan banyak sekali spot-spot menarik yang bisa Anda kunjungi ketika berkunjung ke Ragunan ini. Selain ada banyak satwa, di sini juga bisa menikmati aneka jajanan kuliner begitu ya, bersama keluarga tercinta. Nah, saya akan langsung berbincang dengan salah satu pengelola di sini, yaitu Bapak Wahyudi Bambang selaku humas dari Taman Marga Satwa Ragunan. Bisa disampaikan begitu Pak, animo masyarakat yang datang dari sebelum libur Natal tiba sampai saat ini, bagaimana perbedaannya? Ya, memang peningkatan sudah terjadi di hari Selasa ya, tanggal 22, 23, kemudian 24 ya. Ini memang luar biasa pengunjung kita dari 13.000, 14.000, kemudian puncak kemarin di hari Kamis 50.933. Ini jadi prediksi kami sih sekitar 50.000 ya. Jadi ekspektasinya lebih dari 50.000 ya. Dan kalau kita komparasikan dengan tahun sebelumnya ada 41.000, artinya ada peningkatan sekitar 9.000 pengunjung dibandingkan sebelumnya ya. Dan ini kita harap tetap kondusif cuaca ya, karena memang beberapa hari ini kita diguyur hujan, dan untuk alhamdulillah kemarin Natal ini cuaca bagus ya. Jadi ini salah satu faktor pendukung juga nih ya. Nah, untuk antisipasi yang dilakukan pengelola nih, apakah ada penambahan kantong parkir dan juga petugas yang dikerahkan ini, apa ada penambahan personil juga Pak? Ya betul sekali, untuk petugas kami kerahkan seluruh karyawan ya. Karyawan ada 694 karyawan, semua bertugas pada hari ini, dan juga nanti sampai pelayanan tahun baru, sampai libur akhir sekolah ya, sekitar pertengahan Januari ya, kita akan terus bertugas ya. Kemudian kita juga dibantu aparat terkait, dalam hal ini polisi, TNI, kemudian Pol PP, Dishub, dan juga Damkar, serta Dinas Kesehatan. Ini membantu dalam proses pelayanan kami ya, semuanya dalam tim pelayanan Natal dan Tahun Baru di Taman Marga Satwa Ragunan. Baik, terima kasih banyak Bapak Bambang atas waktunya. Selamat kembali bertugas Bapak. Nah, sekarang nih Syafa dan juga Pram, saya akan ajak Anda untuk menikmati suasana begitu ya di Taman Marga Satwa Ragunan, karena di sini ada banyak sekali nih para wisatawan yang datang, ternyata tidak hanya datang dari Jakarta, melainkan dari berbagai daerah. Nah, saya mau bersantai bersama para pengunjung di sini. Saya kembalikan kepada Anda di studio, Syafa dan juga Pram. Menarik. Iya, terima kasih Anissa Rizkia langsung dari Ragunan, Jakarta. Selanjutnya kita akan beralih ke Yogyakarta, ada Galih Wisma di sana. Selamat siang Galih, apakah saat ini Malioboro masih sepadat seperti kemarin atau sudah mulai terurai? Baik, terima kasih Syafa dan juga pemirsa. Ya, pagi siang hari ini saya melaporkan langsung di kawasan Malioboro, tepatnya di area titik 0 km kota Yogyakarta. Untuk kepadatan wisatawan memang masih sama dengan hari sebelumnya, masih sangat banyak sekali wisatawan yang mulai berdatangan ke kota Yogyakarta ini. Utamanya untuk menikmati libur Natal dan Tahun Baru ini di kawasan Malioboro dan titik 0 km kota Yogyakarta. Memang diprediksi wisatawan yang memasuki area Malioboro maupun titik 0 ini mencapai 100.000 per hari menurut pemerintah kota Yogyakarta. Dan bisa saya kabarkan secara langsung untuk hari ini suasana di titik 0 ini adalah berkait dengan perjalanan arus lalu lintas cukup masih landai. Kenapa juga bisa saya katakan di titik 0 ini cukup menjadi favorit bagi para wisatawan? Memang di area titik 0 ini juga biasanya menjadi finish bagi para wisatawan ketika berjalan dari sisi utara kemudian berhenti di paling selatan di titik 0 ini. Karena di sini juga ada beberapa spot titik menarik yang bisa menjadikan untuk bersuah foto seperti bangunan peninggalan Belanda ini, gedung BNI, kemudian juga di sisi
timurnya ada juga kantor pos, kemudian juga di lokasi teknologi sendiri juga khusus selama atau di Natal ini juga dibuatkan instalasi bertuliskan tahun 2026. Kemudian juga ada di latar belakang monumen serangan 11 Maret di sebelah sisi timur. Kemudian juga ada landmark tulisan Jogja Kota Batik. Selain itu juga di area ini memang sangat strategis karena berdekatan dengan Benteng Frederik, kemudian juga lokasi wisata Taman Pintar bagi anak-anak. Jadi sangat cocok sekali untuk para keluarga yang berlibur ke Jogja di masa libur sekolah ini mengunjungi Taman Pintar dan saat berdekatan dengan titik 0 km. Kemudian juga di sebelah utara juga ada Gedung Agung atau Gedung Kepresidenan, dan di area ini juga cukup berjarak kurang lebih 500 meter sudah sampai di Pasar Beringharjo untuk para wisatawan biasanya berbelanja oleh-oleh ataupun menikmati kuliner gratis di kota Yogyakarta. Seperti itu, Syafa dan juga Bram. Baik, melaporkan langsung dari titik 0 km Yogyakarta, Gale Wisma, dan tadi sebelumnya Anissa Rizkia langsung dari Ragunan, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas sambil tipis-tipis liburan di sana. Baik. Terima kasih rekan-rekan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Yogyakarta panen wisatawan pada liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Ya, setiap objek wisata padat pengunjung seolah-olah satu Indonesia kini berkunjung ke kota Gudeg. Buat lu semua lah yang mau ke Jogja, nggak usah lah ke Jogja, ngapain sih? Ngapain sih? Masih banyak kota lain. Salah 3, salah 1, salah 2, salah Semarang, salah lah. Bagaimana masa? Libur Natal dan Tahun Baru tiba. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Yogyakarta lagi-lagi menjadi primadona wisatawan. Selama libur Natal dan Tahun Baru, sekitar 7 juta wisatawan diprediksi menghabiskan waktu libur di kota Gudeg ini. Angka ini membuat Yogyakarta harus bersiap menghadapi kondisi ramai serta segala dampaknya. Periode kunjungan diperkirakan terjadi sejak akhir Desember tahun 2025 hingga awal Januari 2026. Destinasi favorit masih sama saja, mulai dari Malioboro, Keraton Yogyakarta, Taman Sari, hingga Candi Prambanan yang selalu menjadi magnet wisata bahkan dari seluruh dunia. Padatnya wisatawan ke kota Yogyakarta seolah membuat satu Indonesia menyerbu kota ini. Arus lalu lintas jadi padat, penumpang transportasi umum meningkat, dan kawasan wisata nyaris tak pernah sepi. Untuk mengantisipasi lonjakan ini, pemerintah daerah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari penambahan petugas keamanan, rekayasa lalu lintas di titik rawan kepadatan, hingga penguatan layanan fasilitas umum. Selain itu, wisatawan diimbau agar saling menjaga kenyamanan. Jadi, jika Yogyakarta terasa lebih padat dari biasanya, jangan kaget. Namanya juga liburan akhir tahun, semua orang ingin mengukir kenangan di sepanjang kota Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Berlibur keluar kota atau luar negeri bersama dengan keluarga memang seru dan asik pemirsa. Namun untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan biaya tak sedikit. Ya, nah dalam situasi ekonomi seperti saat ini, sebagian masyarakat mengubah pola agar tetap bisa berlibur tanpa membuat kantong bolong. Di tengah ekonomi yang sulit, pola berlibur masyarakat Indonesia turut menyesuaikan. Bukan berhenti liburan, tapi lebih mengatur biaya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Juni 2025, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 105,12 juta perjalanan. Angka ini menjadi sinyal kuat minat liburan tetap tinggi meski kondisi ekonomi sedang megap-megap. Sejumlah siasat dirancang agar bisa menikmati liburan namun tetap hemat. Selain itu, masyarakat kini cenderung memilih liburan lebih singkat, dekat, dan juga praktis dengan memanfaatkan promo transportasi hingga diskon akomodasi. Paling kita biasanya sih memanfaatkan kayak taman-taman gitu ya Mas. Di Jakarta kan banyak tuh ruang terbuka. Paling ngajak anak ke situ kan. Banyak sih benernya ya, kita bisa mensiasati tanpa keluar ruang banyak itu. Tadi pagi misalnya saya jogging nih di lapangan Banteng ya. Kemudian bisa juga pergi ke museum, kemudian ke taman, banyak sekali kan. Cari liburan yang kids friendly, tapi yang outdoor. Jadi di playground kan banyak ya kayak gitu. Udah gitu kita biasanya juga ada kegiatan di rumah tuh. Kita bisa download kayak worksheet gitu buat dikerjakan sama anak di rumah. Pemerintah turut mendorong tren berlibur di dalam negeri dengan taburan promosi wisata domestik serta insentif transportasi.
Liburan tahun ini bukan soal jauh atau mewah, tapi soal cerdas memilih, menikmati waktu bersama keluarga, dan tetap menjaga keseimbangan keuangan di tengah tantangan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, surat izin trayek belum diperpanjang, sejumlah armada bus angkutan Natal dan Tahun Baru ditindak oleh petugas gabungan di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Ya, petugas memberikan sanksi tilang bagi bus yang kelengkapan suratnya tidak sesuai. Satu persatu armada bus angkutan Natal dan Tahun Baru yang hendak masuk ke Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur diberhentikan oleh petugas gabungan. Awak bus diminta untuk menunjukkan kelengkapan surat seperti SIM, surat kendaraan, serta kartu pengawasan atau izin trayek. Dalam operasi ini, sedikitnya 5 bus ditindak petugas dan langsung diberikan sanksi tilang dengan pelanggaran diantaranya surat pengawasan atau izin trayek yang belum diperpanjang, serta ada beberapa yang dipergoki parkir di tepi jalan. Kita hari ini melakukan penindakan 5 unit kendaraan yang sudah kita tilang ya. 1 di pintu masuk Terminal Kampung Rambutan, kemudian yang 4 itu adalah di Pasar Rebo. Penindakan oleh petugas gabungan dilakukan demi memastikan bus pengangkut penumpang dalam momen Natal dan Tahun Baru dalam kondisi siap, termasuk kelengkapan surat-suratnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, antrian truk ekspedisi di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten masih terjadi pasca perayaan Natal. Ya, kantong parkir di dalam dermaga penuh membuat truk tertahan di jalur lingkar selatan. Ya, seperti inilah antrean panjang kendaraan hingga membuat area pelabuhan sudah tidak mampu untuk menampung truk yang mengakibatkan antrean mengular hingga ke jalan lingkar selatan. Polisi terpaksa menyekat jalan lingkar selatan agar tidak terjadi penumpukan. Antrean truk ekspedisi ini mengular hingga lebih dari 2 km. Namun antrean tidak berdampak kemacetan bagi kendaraan wisata maupun kendaraan warga sekitar. Antrean kendaraan ini karena adanya penerapan delaying system atau penyekatan yang dilakukan oleh petugas agar lalu lintas di dalam area Pelabuhan Ciwandan dapat terkendali. Momen libur akhir tahun pemirsa juga dimanfaatkan warga untuk berlibur dan menikmati pemandangan alam di Puncak Bogor. Akibat banyaknya kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak, volume kendaraan mengalami peningkatan hingga mengakibatkan antrian panjang dari arah Jakarta menuju Puncak pagi tadi. Sejumlah titik rawan kemacetan yang harus diwaspadai diantaranya di Simpang Gadok, Pasir Angin, dan Megamendung. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas sebagai cara mengurai kemacetan berupa satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Ya pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus liburan Natal dan Tahun Baru, pemirsa kita bergabung dengan jurnalis iNews Iskandar Nasution langsung dari Pelabuhan Ciwandan dan Wildan Hidayat dari jalur Gadok Puncak Bogor. Ya, kita ke Iskandar terlebih dahulu. Iskandar, bagaimana situasi keramaian Pelabuhan Ciwandan pagi ini? Ya baik, selamat pagi Safa dan Pram. Ya, selamat pagi pemirsa, dapat saya informasikan bahwasanya saya saat ini tengah berada di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Tepat belakang saya antrian kendaraan roda 2 yang akan memasuki kapal. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 26 truk yang sudah menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dan hingga saat ini dari data dari 4 pelabuhan yang disediakan ada sebanyak 46.498 orang yang telah diseberangkan, dan salah satunya penyumbangnya adalah pada banyaknya kendaraan roda 2 yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Nah, saat ini cuaca di Pelabuhan Ciwandan terlihat mendung dan ada kemungkinan hujan. Untuk itu kita akan bertanya langsung kepada salah seorang calon pemudik yang akan menyeberang, apakah mereka sudah mempersiapkan diri untuk bisa selamat sampai penyeberangan ini sehingga ke Bakauheni. Ya, Ibu, nama siapa Bu? Nama Siti Komaria. Ibu mau kemana nih Bu? Ibu mau ke Lampung. Lampung, ini dengan anaknya? Iya. Ibu, ini kan
cuaca kan lagi mendung nih Bu. Ya. Nah, ini pada persiapan nggak Bu? Ada Apa aja itu? jas hujan, terutama jas hujan. Ya. Kalau kondisi fisik fit. Alhamdulillah fit. Tadi Bu di perjalanan Bu sempat ada ini nggak ada kendala nggak Bu? Enggak, alhamdulillah. Lancar ya. Lancar. Tadi asal dari mana? Tangerang. Tangerang yang mana Bu? Tangerang Selatan. Ini mudik yang pertama kali itu gimana nih? Ini mendadak sih Pak Mudik, nenek meninggal. Oh, Bu lihat harus balik ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ya baik, Sapa Pram, begitulah demikian tadi bincang-bincang saya dengan salah seorang penumpang kapal yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kembali ke studio. Dari Pelabuhan Ciwandan, pemirsa, kita beralih ke Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, ada rekan Wildan Hidayat di sana. Wildan, apakah antrian kendaraan ke arah puncak saat ini masih terjadi di sana? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, selamat pagi menjelang siang Pram dan juga Safa yang ada di rumah pemirsa, untuk diketahui bahwa saat ini kondisi lalu lintas di Simpang Gadok tempat saya berdiri tadi sempat terjadi kemacetan panjang dan saat ini sudah diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju puncak. Dan untuk diketahui juga Pram, tadi antrian panjang terjadi ekor dari mulai exit tol Ciawi hingga saat ini sudah mulai berangsur tidak ada kemacetan, namun ada beberapa titik kemacetan yang terjadi seperti di Simpang Gadok ini yang ada di Pasir Angin, Megamendung hingga di Pasar Cisarua. Untuk diketahui juga bahwa Satlantas Polres Bogor sejak pagi tadi sudah melakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju puncak. Ini untuk menghindari terjadinya kemacetan yang cukup panjang. Dan untuk diketahui pemirsa bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas serta cuaca di kawasan wisata puncak ini cukup panas, namun tidak mempengaruhi akan terjadinya hujan pada sore hari. Seperti kemarin bahwa terjadi hujan pada sore hari. Demikian Pram dan juga Safa. Ya Wildan, sampai pukul berapa satu arah menuju ke arah puncak ini diberlakukan? Ya, Safa, untuk diketahui rekayasa lalu lintas ini berdasarkan situasional. Penumpukan kendaraan terjadi, misalkan pukul 11 masih ada kemacetan, ya pukul 11 itu pun akan dilakukan rekayasa one way dari arah Jakarta menuju puncak. Safa. Kalau ini sistem rekayasa arus lalu lintas ini apakah akan diberlakukan hingga menjelang tahun baru nanti? Ya, rekayasa lalu lintas ini diberlakukan hingga menjelang malam tahun baru nanti. Dan untuk diketahui juga, Pram, bahwa saat ini Satlantas Polres Bogor sedang melakukan sosialisasi rekayasa dan penutupan arus lalu lintas dari arah Gadok menuju puncak pada malam pergantian tahun nanti. Kawasan wisata puncak akan ditutup mulai pukul 18 malam hingga pukul 6 pagi. Demikian, Pram. Iya Wildan, di titik-titik mana saja yang harus diwaspadai oleh pengendara yang melintas di kawasan puncak untuk menghindari kepadatan di sana? Ya, untuk menghindari kepadatan bagi masyarakat yang akan melalui jalur puncak ini ada beberapa titik, di antaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, di Megamendung, dan juga di Pasar Cisarua. Terjadinya kepadatan ini terjadi akibat adanya keluar masuk kendaraan dari arah wisatawan yang menuju ke tempat-tempat wisata yang ada di tempat titik-titik yang tadi saya sebutkan. Apa? Oke Wildan, sejauh ini kan sistem satu arah diberlakukan. Apakah sistem ganjil genap juga akan diberlakukan kalau mengingat ada kepadatan nanti? Ya, tadi pagi tidak ada ganjil genap mengingat situasional karena tadi terjadi juga kepadatan, langsung diberlakukan rekayasa lalu lintas hanya satu arah dari Jakarta menuju puncak. Pram. Baik, lalu kapan prediksi puncak kemacetan akan terjadi di kawasan puncak Bogor? Ya, untuk diketahui Safa, bahwa libur akhir tahun diberlakukan pada hari Jumat pekan depan, dan hari Jumat ini merupakan libur dari cuti bersama Natal. Namun demikian tidak betul kemungkinan bahwa besok pada hari Sabtu
akan terjadi puncak kepadatan pada hingga hari Minggu datang. Demikian Pak. Baik, terima kasih banyak William Hidayat langsung dari Simpang Gadok di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tadi hadirkan kami juga Iskandar Rustiono langsung dari Pelabuhan Ciwandan, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Selama momen libur Natal dan Tahun Baru, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menyediakan posko ibu dan anak di Terminal 2 dan 3. Ya, hal ini demi memberi kenyamanan penumpang saat menunggu jadwal penerbangan. Sejumlah penumpang pesawat yang akan pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman nampak bermain dengan anak-anaknya di posko ramah ibu dan anak milik Polres Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Posko ramah ibu dan anak adalah inovasi yang didirikan Polresta Bandara Soekarno-Hatta dalam mendukung Operasi Lilin Jaya 2025 di periode Natal dan Tahun Baru. Ada 3 posko yang didirikan di setiap terminal. Hal ini untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang yang membawa balita serta anak-anak. Bahkan petugas menyediakan makanan ringan serta susu untuk penumpang sehingga anak-anak tidak merasakan bosan dalam menunggu jadwal keberangkatan penerbangan. Apa aja Bu yang tadi didapatkan dari pelayanan program itu? Tadi ada program bermain bersama dengan para polres. Jadi kami sampaikan dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Lilin Jaya 2025 ini, selain pendirian pos pengamanan di area bandara, kami juga memiliki beberapa inovasi-inovasi untuk membantu para masyarakat yang akan pulang kampung maupun yang akan berlibur. Sejauh ini ada 3 posko ramah ibu dan anak yang didirikan oleh Polresta Bandara di Terminal 2 dan 3. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh para penumpang sambil menunggu agar anak-anak tidak bosan dan riang gembira dalam menyambut libur akhir tahun. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pemirsa, umat Kristen di Provinsi Suwaida, Suriah Selatan memperingati Natal dengan perayaan yang sederhana. Ya pemirsa, mereka berdoa menyalakan lilin dengan dekorasi pohon Natal yang sederhana sebagai tanda berkabung atas mereka yang tewas selama kekerasan musim panas lalu. Uskup Agung Keuskupan Bosra, Hauran, Jabal Al-Arab, dan Golan mengatakan bahwa gereja sengaja mengurangi perayaan sebagai bentuk solidaritas dengan keluarga yang berduka. Provinsi Suwaida menyaksikan bentrokan kekerasan musim panas lalu antara suku-suku Baduy dan pasukan yang bersekutu dengan pemerintah transisi di satu pihak dan kelompok-kelompok Druze setempat di pihak lain. Kekerasan ini berakhir setelah beberapa perjanjian gencatan senjata dan menewaskan sedikitnya 1.800 orang. Ya pemirsa, perayaan Natal kembali digelar di kota Bethlehem, tepi barat setelah terhenti selama 2 tahun akibat perang Israel-Hamas di Gaza. Ya, gencatan senjata membawa kembali secercah harapan bagi warga Palestina. Perayaan Natal di tanah kelahiran Yesus Kristus, kota Bethlehem tepi barat Palestina kembali digelar usai terhenti selama 2 tahun akibat perang Israel-Hamas di Gaza. Ribuan warga Palestina memadati Menger Square di pusat kota Bethlehem untuk melakukan rangkaian ibadah Natal yang dipimpin oleh Patriark Latina Yerusalem Kardinal Pierbattista Pizzapalla. Perayaan Natal turut dimeriahkan oleh barisan pramuka dari berbagai kota di tepi barat yang berparade sambil memainkan alat musik berhiaskan kain tartan dan bendera Palestina. Lebih dari 700 petugas dikerahkan untuk memastikan kedatangan Patriark dengan selamat di Menger Square dan Gereja Kelahiran Yesus. Warga setempat pun mengungkapkan kegembiraannya atas kembalinya perayaan Natal di tanah kelahiran Yesus. مهد المسيح كل سنة وانتم سالمين وإن شاء الله ينعاد علينا وعلى الشعب الفلسطيني بالسلام والمحبة ومنخبر كل العالم يجوا على فلسطين لأنه إحنا شعب منحب السلام ومنحب المناسبات وجميع الأديان ومنحب الطوائف كلها وكل عام وانتم بخير. Perayaan Natal di Bethlehem membawa pesan dan doa perdamaian untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di tanah Palestina.
Militer Israel kembali melakukan operasi skala besar di Yerusalem Utara yang menyebabkan 24 orang terluka. Ya, sementara Netanyahu menegaskan Israel akan kembali melanjutkan operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Pasukan Israel melakukan operasi militer skala besar di kamp pengungsi Kalandia dan kota Kafr Aqab di Yerusalem Utara pada hari Selasa. Pasukan Israel mengepung wilayah Kalandia dan menutup pos pemeriksaan militer Kalandia serta menyita barang dagangan di Kafr Aqab. Pasukan juga terlihat memasang barikade untuk memblokir jalan serta membakar ban yang ditinggalkan oleh warga setempat. 24 warga sipil dilaporkan terluka, 3 orang terkena tembakan langsung, 3 terkena peluru karet, 1 terluka dalam penyerangan, dan 17 lainnya menderita akibat menghirup gas air mata. Sementara di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan kembali melanjutkan operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Suriah. היום חווינו שוב התקפה שלו, והוא אומר בריש גלי, אין לו שום כוונה להתפרק מהנשק. בניגוד גמור לתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. אנחנו נגיב בהתאם. מדינת ישראל יצאה ממלחמת התקומה שהיא חזקה מאי פעם. ביססנו את מעמדנו כמעצמה אזורית, בתחומים מסוימים כמעצמה עולמית, והדבר הזה מקרב אלינו מדינות רבות אחרות. Diketahui sedikitnya 1039 warga Palestina tewas akibat serangan Israel selama gencatan senjata berlangsung. Pemirsa, 2 polisi tewas dalam ledakan di Moskow, Rusia yang menewaskan seorang jenderal. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus untuk jumpa kita di ISUD edisi hari ini pemirsa. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Togi Sinaga. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Pram, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dua ledakan mematikan mengguncang Moskow, Rusia dalam 1 pekan. Terbaru, 3 orang tewas dalam insiden ledakan yang terjadi pada Selasa malam waktu setempat. Lokasi ledakan tersebut dilaporkan tak jauh dari TKP bom mobil yang menewaskan Jenderal Top Rusia Vanil Sarforov hari Senin lalu. Otoritas Rusia melaporkan 2 orang petugas kepolisian menjadi korban tewas karena ledakan, sementara 1 korban jiwa lainnya diduga merupakan pelaku. Sebelumnya pada Senin 22 Desember 2025, seorang jenderal senior Rusia Letjen Vanil Sarforov tewas dalam ledakan bom mobil. Para penyidik mendalami beberapa kemungkinan terkait ledakan ini, termasuk kemungkinan kejahatan ini didalangi oleh intelijen Ukraina. Diketahui ledakan bom mobil yang menewaskan petinggi militer Rusia bukan yang pertama kalinya terjadi. Meski demikian, otoritas Rusia menyatakan tim penyidik masih mengusut apakah Ukraina terlibat dalam pengeboman tersebut.